Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sarah ala nahjihi wa iktafa. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan taufiknya. Kembali kita mengkaji kitab At-Tafsir Al-Muharrar dan kita masih membahas tafsir surat Al-Baqarah. Kita masuk pada pembahasan ayat yang ke-25. Sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan apa yang Allah telah janjikan dan Allah telah siapkan untuk musuh-musuhnya, orang-orang yang kufur dan ingkar kepadanya dan kepada Rasulnya. Allah telah menjanjikan dan menyiapkan adab untuk mereka. Ini disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Kemudian di ayat ini, di ayat yang ke-25, maka Allah mulai akan menyebutkan janjinya dan balasannya kepada hamba-hambanya yang bertauhid, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang ke-25 dalam surat Al-Baqarah. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Kita bacakan tafsirannya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أي أخبر يا أيها الرسول, kabarkanlah wahai Rasul, الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَآمَنُوا بِكَ وَمِمَّا جِئْتَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى. Kabarkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada apa yang engkau datang dengannya, ya, berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqu iqrarahum dzalika bi a'malihim as-salihah, dan mereka merealisasikan atau membuktikan keimanan mereka tersebut dengan amal-amal saleh mereka. Akhbirhum khabaran yasurruhum. Kabarkan kepada mereka sebuah kabar yang akan menyenangkan dan membahagiakan mereka. Kabar apa itu? Bi anna lahum fil akhirati basati. Mereka akan mendapatkan di akhirat kelak taman-taman atau kebun-kebun. Tajril anharu min tahti ashjariha wa ghurusiha wa ghurafiha. Taman-taman atau kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di bawahnya mengalir sungai-sungai, ya, dari pepohonan-pepohonannya, dari tanaman-tanaman di kebun-kebun surga tersebut, ya, bahkan dari bawah istana-istana mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa, qalu hadha alladhi ruziqna min qabl, wa utu bihi mutasyabiha." Tafsirannya, ay kullama u'tu ayya thamaratin min ashjaril jannah. Setiap kali mereka diberikan buah-buahan di antara buah-buahan surga, di antara buah-buahan di pepohonan-pepohonan surga. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu wujud nikmat yang akan dirasakan oleh penduduk surga. Bahwasanya mereka kelak akan diberikan buah-buahan dari pohon-pohonan surga. Dhannu annaha nafsu thamarati allati u'tuha sabiqan fid dunya
Mereka menyangka buah-buahan tersebut adalah buah-buahan yang sama seperti buah-buahan yang mereka dapatkan atau Allah berikan kepada mereka ketika mereka hidup di dunia. Limusyabahatiha iyyaha fil manzar. Karena saking miripnya buah tersebut dalam penglihatan mereka. Aw annaha allati utuha fi waqtin sabiqin fil jannah. Atau boleh jadi maknanya adalah mereka disuguhkan buah-buahan yang sama dengan buah-buahan yang sebelumnya mereka dapatkan di dalam surga. Jadi setiap saat atau setiap hari penduduk surga itu makan buah atau berbagai macam makanan surga lainnya. Nah, di saat berikutnya mereka disuguhkan lagi buah-buahan yang dalam penglihatan mereka itu buah-buahan yang sama dengan hidangan sebelumnya. Ini makna kedua dari ayat ini. Jadi buah yang dimaksud dalam ayat ini ada dua tafsiran di sini. Boleh jadi yang dimaksudkan adalah buah yang mirip dengan buah di dunia dulu. Atau tafsiran berikutnya adalah boleh jadi yang dimaksud adalah buah yang mirip dengan buah yang diberikan kepada mereka sebelumnya di dalam surga. Dan kedua tafsiran ini benar. Kedua tafsiran ini benar. Namun ternyata wa innama u'tul ladzi ruziqu min thimaril jannah mutasyabihan fil laun wal manzar. Namun ternyata buah-buahan tersebut hanya sama bentuk, rupa dan warnanya saja dengan buah sebelumnya. Lakinna at-ta'am mukhtalifun. Lakinna at-ta'ma mukhtalifun. Namun rasanya, kelezatannya berbeda dengan buah yang mereka rasakan sebelumnya. Artinya penduduk surga itu akan selalu merasakan kenikmatan yang baru yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dan ini termasuk di antara bentuk keistimewaan nikmat di dalam surga jika dibandingkan dengan nikmat duniawi. Nikmat di dunia seseorang bisa jenuh atau bosan merasakan kenikmatan yang sama-sama saja. Ya, rasa dan kenikmatannya sama. Orang bisa bosan, tidak lagi menikmatinya jika terus-menerus mendapatkan kenikmatan yang sama. Berbeda dengan kenikmatan di surga, maka setiap saat mereka merasakan kenikmatan yang berbeda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahum fiha azwajun mutahharah." Walahum fiha azwajun mutahharah. Tafsirannya adalah innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lahum fil jannati zaujatun mutahharatun. Bagi mereka kelak di dalam surga, mereka memiliki istri-istri yang suci, disucikan. Min kulli adha wa makruhin wa ribah. Suci dari segala macam kotoran. Segala macam hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Seperti cacat atau buruk rupa, atau aroma yang bau, atau sikap dan akhlak yang menjengkelkan. Mereka semua suci. Ya, bahkan hati mereka pun suci. Tidak ada kecemburuan antar mereka satu sama lain. Taharatan hissiyatan wa ma'nawiyatan. Fisik mereka suci, bersih. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, mereka belum pernah disentuh oleh siapapun juga, baik oleh jin maupun manusia sebelumnya. Orang pertama kali yang akan menyentuh mereka adalah suami-suami mereka dari kalangan penduduk surga. Ya, fisik mereka suci, bersih. Demikian pula batin mereka suci, putih, bersih. Tidak ada sifat yang menjengkelkan, tidak ada kedengkian, tidak ada hasad bagi penduduk surga. Semuanya adalah kebahagiaan. Intinya, lahir batin mereka menyenangkan bagi penduduk surga.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahum fiha khalidun." Ini kenikmatan di atas kenikmatan. Tafsirannya adalah innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Baquna fil jannati 'ala dawami. Mereka akan menetap di dalam surga selama-lamanya. Aminun bil maut wa inqita'in na'im. Mereka aman dari kematian, mereka aman dari terputusnya segala macam nikmat yang mereka rasakan. Ya. Sebesar-besar kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk dunia, ketika mereka menyadari bahwasanya mereka akan mati, mereka akan sakit, kemudian mereka tidak akan bisa menikmati apa yang selama ini mereka menikmati, maka itu saja sudah bisa memunculkan kesedihan. Kesedihan itu sendiri menjadikan seseorang tidak bisa menikmati apa yang dia miliki. Berbeda dengan penduduk surga. Setelah dia mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan yang berbeda di dalam surga, mereka mendapatkan kenikmatan batin, bahwasanya mereka menyadari kenikmatan yang mereka rasakan di dalam surga tersebut tidak akan pernah sirna dan tidak akan terputus dari mereka selama-lamanya. Inilah kenikmatan di atas kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ahlul jannah, orang-orang yang akan mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat yang mulia ini ada pelajaran berharga yang kita petik, pelajaran terkait fawaid tarbawiyah, ya, faidah tarbawiyah. Yang pertama terkait dengan ayat ini, fi qaulihi ta'ala wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, istihbabu bisyaratil mu'minin. Dari ayat ini bisa dipetik ya, isyarat berupa anjuran memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Wa tansyitihim, na'am, wa tansyituhum 'ala al-a'mali bidzikri jazaiha wa thamaratiha. Jadi yang pertama, istihbabu bisyaratil mu'minin, dianjurkan untuk memberikan kabar gembira kepada orang beriman. Wa tansyitihim atau istihbabu tansyitihim 'ala al-a'mali bidzikri jazaiha wa thamaratiha. Ya, dianjurkan juga untuk memotivasi orang-orang beriman untuk melakukan amal saleh dengan menyebutkan ganjaran atau reward yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka. Jadi Al-Quran mengajarkan kepada kita salah satu metode pendidikan terbaik, yaitu dengan memberikan motivasi dan reward. Ya. Tidak hanya sekedar menghukum jika anak didik kita bersalah, tapi kita juga harus memberikan apresiasi, motivasi, diiming-iming sesuatu yang berharga yang bisa mereka raih jika mereka rajin belajar, jika mereka berjuang dalam meraih ilmu yang bermanfaat. Ini metode Qur'ani. Allah Subhanahu wa taala mengajarkannya kepada kita. Allah mempraktekannya supaya kaum muslimin, orang-orang beriman, mereka bersemangat melakukan amal saleh, maka Allah mengiming-imingi mereka, menjanjikan kepada mereka. Bukan janji kosong ya, bukan iming-iming kosong. La yukhlifullahu al-mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ingkar janji. Kita diberikan janji jika beramal saleh dengan surga dengan segala macam kenikmatannya yang tidak akan pernah sirna selama-lamanya. Kemudian pelajaran berikutnya yang kedua, istihdaru jalalatil mubasyir wa manzilatihi wa sidqihi wa 'azamati man arsalahu bihadhihi al-bisyarah. Kita perlu menghadirkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pemberi kabar gembira ini. Kita perlu menghadirkan kedudukan beliau yang tinggi dan terhormat. Artinya mustahil beliau akan memberikan kabar gembira yang palsu. Mustahil. Ini bertolak belakang dengan kedudukan beliau yang mulia, tinggi, dan terhormat. Karena orang-orang yang mulia dan terhormat bukan seorang pendusta, mustahil. Kemudian kita perlu menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala
yang mengutus beliau untuk menyampaikan kabar gembira ini. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa untuk mewujudkan kabar gembira ini. Dan sama sekali tidak akan pernah ingkar janji. Wa qadri ma basyara bihi. Ini kita perlu menghadirkan betapa besarnya nikmat yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada kita oleh Rasulullah sebagai kabar gembira ini. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Dan betapa Allah Subhanahu wa taala menjamin nikmat tersebut kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Ala ashali syai'in 'alaihim wa isarihim. Allah menjaminnya bagi mereka yang mewujudkan hal yang mudah dan sederhana, yaitu beriman dan beramal saleh. Itu saja. Kemudian Allah akan memberikan ganjaran yang jauh di luar apa yang mampu kita bayangkan dari semua kenikmatan yang ada. Jika kita renungkan dalam ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kabar gembira. Allah memberikan kabar gembira berupa ganjaran yang mengumpulkan nikmat lahiriah dan nikmat batin. Nikmat fisik dan nikmat batin. Ya, nikmat fisik ya, seperti misalkan disebutkan dalam ayat ini, kebun-kebun yang di bawahnya ada sungai-sungai, kemudian pohon-pohon yang menghasilkan buah-buah di surga yang rasanya berbeda-beda kenikmatannya. Demikian pula istri-istri dari kalangan bidadari di surga. Ini semua adalah nikmat fisik. Belum lagi ternyata Allah memberikan nikmat batin. Nikmat batin, kebahagiaan bagi penduduk surga. Dan pengetahuan bahwasanya mereka akan selama-lamanya merasakan kenikmatan tersebut. Ini kenikmatan batin yang luar biasa. Jadi luar biasa ungkapan Al-Quran dalam menggambarkan kenikmatan penduduk surga. Kita tahu semua kenikmatan itu terkumpul, unsur-unsur utamanya ada pada tempat tinggal. Dan itu Allah sebutkan dalam firman-Nya, jannatin tajri min tahtihal anhar. Tempat tinggalnya penduduk surga adalah kebun-kebun, ada istana-istana yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian unsur utama kenikmatan adalah al-mat'am, makanan. Allah menyebutkan di sini kullama ruziqu minha min thamarah. Di antara makanan penduduk surga adalah buah-buahan yang berbeda-beda kenikmatannya. Kemudian unsur utama kenikmatan berikutnya adalah an-nikah, al-mankah. Di sini Allah menyebutkan walahum fiha azwajum mutahharah. Di dalam surga mereka memiliki istri-istri yang suci. Belum lagi, kemudian unsur utama kenikmatan yang keempat adalah kenikmatan batin, ya, ketenangan, kebahagiaan, dan keyakinan bahwasanya kenikmatan tersebut akan berlangsung selama-lamanya. Wahum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam surga tersebut. Kemudian faedah yang terakhir dari ayat ini, anna jazaa'al mu'minin al-'amilina lis-salihati akbaru bikathirin mimma 'amilu. Perhatikan bahwasanya ganjaran bagi orang-orang yang beriman atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia itu jauh lebih besar. Ganjaran untuk mereka itu jauh lebih besar daripada apa yang mereka telah amalkan, daripada apa yang telah mereka korbankan yang sedikit berupa amal dan pengorbanan ketika mereka masih hidup di dunia. Jika dibandingkan dengan surga yang abadi yang selama-lamanya dengan semua kenikmatannya, maka amalan mereka itu tidak ada apa-apanya. Li'annahum mahma amanu wa 'amilu fal'umru mahdudun wa yantahi. Karena betapapun mereka banyak beribadah ketika mereka masih hidup di dunia, betapapun hebat mereka beramal soleh, tetap saja ibadah dan amal soleh mereka itu terbatas, dibatasi oleh umur mereka. Dan umur kita ini sangat singkat sekali. Ya. Dan pasti kita akan mengalami kematian dan kita tidak perlu beramal lagi. Lakinnal jazaa'a la yantahi abada. Namun coba lihat, ganjaran yang Allah janjikan itu tidak akan putus selama-lamanya. Maka
Kita hanya butuh sedikit kesabaran ketika kita hidup di dunia ini untuk beriman, bertauhid kepada Allah, beramal saleh dan istiqomah sampai kita mati di atas iman dan amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan kita taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.